Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Nah, kalau misalkan ibu tanya, apa kabar anak-anak? Kalian harus jawab, Alhamdulillah, tetap semangat, harus semangat. Biar kita semangat nih belajarnya. Yuk kita coba ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, harus semangat. Nah, biarin semangat terus ya. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya dalam pertemuan kali ini. Ada yang udah kenal ibu belum sih? Belum ya? Oke, kalau belum ibu mau kenalin diri nih ke kalian. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama ibu Anissa Yudhistira dengan nomor pokok mahasiswa 2011100401, ibu dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Raden Intan Lampung. Alhamdulillah ibu sekarang memasuki semester 3. Nah, di sini ibu ingin memberikan materi singkat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusiana MPD. Ibu rasa cukup ya anak-anak perkenalannya. Sekarang kita lanjut untuk membahas materi ya. Masih semangat kan? Ya harus tetap semangat loh. Nah, ibu di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam. Bagian A, agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal lama nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan, proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut zaman jahiliyah, yang artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya, manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah: yang pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang kedua, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Bagian B, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Nah, berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu aki berwarna merah dan berbentuk manusia. Sedangkan Hubal adalah dewa mereka yang terbesar diletakkan di Ka'bah. Kemudian
Lata itu berhala yang paling tua ditempatkan di Taif, sedangkan Uzza ditempatkan di Wadi Naklah. Hijaz dan patung Manat ditempatkan di Yasrib atau Madinah. Dia Amru bin Luhai mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Yang kedua, menyembah binatang. Ada beberapa masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan binatang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan oleh bintang, matahari, bulan, dan binatang. Yang ketiga, menyembah malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukanlah pula putra-putri Tuhan. Keempat atau yang terakhir, menyembah jin, roh, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembahkan oleh suku Qaib dan di Daumatul Jandal. Suwa adalah kesembahan Huzail. Yagus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Gatifdi yang terletak di lereng Bukit Saba. Nah, adapun Yakut adalah sesembahan suku Hamdan. Nashr sesembahan suku Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang yang soleh di zaman Nabi Nuh. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuatkan patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur mulai berdatangan. Sekian penyampaian materi dari Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang dapat Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Dadah.